Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Aditya di Sahabat Manuk Channel. Nah, jadi sekarang saya masih membahas tentang perawatan untuk burung sogon ontong ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya, burung saya yang tidak doyan IF teman-teman. Dan alhamdulillah walaupun masih pemula ya, masih trotol, alhamdulillah udah berprestasi teman-teman. Nah sekarang saya akan membahas beda dari yang lainnya atau beda yang kemarin. Kan kemarin itu tentang membahas perawatan untuk sogon yang tidak doyan IF. Tetapi sekarang saya akan membahas banyak sekali teman-teman yang yang membuat status di Facebook maupun yang inbox ke saya. Pertanyaannya hampir sama teman-teman, yaitu gini ya teman-teman ya. Bang, bagaimana sih saya beli sogon ontong di orang pertamanya gacor bang, tapi setelah di rumah saya burungnya itu jadi malas bunyi atau paling bunyi waktu pagi aja bang. Padahal itu saya beli dengan harga lumayan sangat mahal bang, kita sebut aja di angka 500.000. Wah, kata saya itu sudah lumayan tuh harganya tuh, kenapa bisa malas bunyi, kata saya kan. Dan saya bertanya ke si pemilik itu yang baru, abang bertanya gak perawatannya bagaimana atau gimana? Tidak bang. Nah maka dari itu saya berniat untuk membuatkan video ini teman-teman. Sebenarnya sih video ini kan beda orang, kan beda cara perawatannya. Tetapi untuk teman-teman yang ingin lebih jelasnya silahkan tonton video ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru tahu bahwa ada channel dari Sahabat Manuk Channel ini, silakan untuk subscribe, di like, di share, dan di komen. Dan hidupkan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau saya mengupload video ke dalam YouTube saya. Oke, mari kita lanjut saja ke dalam pembahasannya. Untuk yang pertama nih, kalau saya sih membeli burung, baik burung sogon ontong maupun burung yang lainnya, yang saya pertanyaan pertama saya lontarkan kepada pemilik burung yang pertama, bang bagaimana sih perawatan burung ini. Nah teman-teman harus mempertanyakan itu teman-teman ya, wajib, itu sifatnya wajib ya. Jadi kenapa teman-teman harus mempertanyakan bagaimana sih rawatan pertamanya. Jadi misalnya teman-teman tidak mempertanyakan, ya dampaknya burung akan malas bunyi karena rawatan yang salah, rawatan yang tidak tepat. Ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Misalnya burung sogon ontong teman-teman di orang pertamanya suka dimandikan malam, mandi pagi, di embun. Tetapi di rumah teman-teman, karena teman-teman tidak mempertanyakan perawatan pertamanya, teman-teman malah tidak melakukan yang tiga tadi, embun, mandi malam, dan mandi pagi lah, seperti itu ya teman-teman. Itu yang pertama, harus mempertanyakan perawatannya bagaimana. Untuk yang kedua nih, sebisa mungkin teman-teman harus mempertanyakan tentang racikannya teman-teman. Misalnya teman-teman tidak mempertanyakan racikannya, ya otomatis si burung teman-teman yang awalnya gacor di orang pertama, di rumah teman-teman jadi malas bunyi, itu akan adaptasi. Nah adaptasi itu kemungkinan akan lama teman-teman. Dan burung itu kan ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Dikhawatirkan burung yang tidak cocok itu malah akan semakin nyilet. Itu yang pertama ya. Next star yang tidak cocok itu akan membuatkan nyilet. Dan untuk selanjutnya bisa membuatkan si burung sogon kita itu mati. Percuma dong kita membeli burung yang sudah jadi, tetapi next starnya itu kita ganti dan ujung-ujungnya mati. Sayang duitnya teman-teman ya, mahal-mahal tapi burungnya mati ya teman-teman. Nah jadi sebisa mungkin teman-teman harus mempertanyakan bagaimana sih perawatan hariannya, next starnya. Misalnya next starnya menggunakan kuning telur dan air gula, ya teman-teman sebisa mungkin samakan next starnya, jangan tidak disamakan. Terus seperti itu tanyakan lagi ya teman-teman. Untuk yang ketiga nih, kalau saya pribadi, kalau saya membeli burungnya burja atau burung saja tidak full set, sebisa mungkin teman-teman meminta tangkringannya. Misalnya gini ya, bang, ke orang pertama nih teman-teman ya, bang minta tangkringannya dong,
Biasanya sih dua atau satu, terserahlah minta tangkringannya. Biasanya sih orang itu pasti menjawab gini, buat apa gitu, buat apa minta tangkringannya. Teman-teman harus jawab nih supaya adaptasinya cepat. Nah itu juga teman-teman bisa membuat si burung cepat adaptasi, karena tangkringan yang dulu kita bawa. Beda lagi kalau kita misalnya membuat tangkringan yang baru, biasanya itu akan ada adaptasi lagi. Saran saya sih untuk membeli burung yang gacor supaya tidak malas bunyi dari kita. Ini yang keempat ya teman-teman, kita harus memberi full set, yaitu dengan sangkar-sangkarnya. Nah ini kemungkinan tidak akan malas bunyi si burung ya, karena sudah lama di sangkarnya, mapan sangkar terutama ya teman-teman. Jadi kebanyakan teman-teman kan membelinya burja. Ya, yang saya harapkan, yang saya wajibkan yaitu teman-teman harus meminta tangkringannya supaya si burung itu tidak adaptasi lagi. Emang benar sih, lingkungan juga berpengaruh teman-teman. Lingkungan yang baru itu berpengaruh sekali terhadap keadaan si burung. Apalagi kalau sangkarnya baru, itu berpengaruh sekali. Kurang lebih lah kalau adaptasi itu tidak bisa dihitung ya teman-teman. Tergantung kemapanan pada si burungnya juga sih. Tapi ada yang burung seperti ini teman-teman, racikan tidak disamakan, tangkringan tidak dibawa atau diminta, dan tidak memberi full set, tapi burung itu tetap rajin berbunyi, itu sama-sama gacor. Berarti mental si burung tersebut itu udah terbuat, dan maksudnya mentalnya udah bagus lah. Dipindah-pindah sangkar itu pun tidak malas bunyi. Nah ini teman-teman, ini sangkar baru saya ganti itu kurang lebih 1 hari ya, baru 1 hari kemarin lah kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah ini sangkar yang ketiga. Tapi alhamdulillah teman-teman, ini burung masih saya tetap gacor, dan tangkringannya pun saya selalu gonta-ganti karena saya mencari settingan tangkringan yang pas buat dia. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk mengatasi burung yang awalnya gacor tapi di rumah kita tidak gacor, yang pertama nih, kita harus bertanya rawatannya hariannya apa. Misalnya rawatan hariannya diembunkan, mandi malam, mandi pagi, dan memberikan kroto. Dan untuk kalau dia pemain lomba, kita tanya juga settingan lombanya. Apakah di hari H itu burung digimanain, atau H-3, H-2 itu burung gimanain, dan sampai di lapang itu diablak atau dipeluk rodong atau di setengah rodong. Nah itu kita wajib tanya. Dan untuk yang kedua, sebisa mungkin disamakan nekstarnya. Kalau teman-teman misalnya nekstarnya itu dari kios-kios burung dan harganya pun mahal. Nah teman-teman misalnya saya mungkin tidak bisa membeli nekstar yang seperti ini karena keadaan uang yang tidak memungkinkan misalnya. Teman-teman gak apa-apa lah, teman-teman bisa membuat racikan untuk teman-teman ya. Racikan untuk burung sowan teman-teman gak apa-apa. Mungkin kita lihat dulu nih, misalnya kita menggunakan air gula dan kuning telur, bahwa racikan ini cocok. Padahal racikan yang pertama di orang pertamanya bukan air kuning telur dan air gula, kita gak apa-apa, kita berikan air kuning telur dan air gula itu ya teman-teman ya. Asalkan si burungnya cocok. Kalau misalnya burungnya tidak cocok, kita ganti lagi ke pakan yang baru lagi sampai si burung itu benar-benar cocok teman-teman. Untuk yang ketiga ya, kita diharuskan membawa tangkringan dari sangkar orang yang pertama itu supaya memudahkan untuk cepat adaptasi juga. Dan yang keempat, diharuskan ya, kalau misalnya teman-teman mempunyai uang lebih, diharuskan untuk membeli full set saja ya teman-teman, karena itu bisa mempercepat adaptasi dengan lingkungan yang baru. Intinya sih kalau burung sudah mapan di sangkar, maksudnya udah mapan di sangkar itu, jadi misalnya di sangkar A diganti ke sangkar B, burung tetap gacor, dan di sangkar B ganti ke sangkar C, burung tetap gacor. Tak itu diartikan burung udah mapan di sangkar, berarti karakternya udah terbuat, mentalnya udah terbuat teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Video cara mengatasi sogon ontong yang awalnya gacor di orang pertama dan di kita malah tidak gacor.
Itu semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini, di like, di share, dan di komen, dan hidupkan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau saya upload video ke dalam channel YouTube saya. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video teman-teman.